Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafodin Ahmad. Nomor induk mahasiswa 20050360944. Kelas S1 Perbankan Syariah C3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang. Pada video kali ini saya akan mengulas mengenai studi kasus tentang pendapatan bank syariah guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Pendanaan dan Pembiayaan Bank Syariah yang diampu oleh Ibu Mardiatur Rosyitaningsih. Mari kita lanjut ke pembahasan. Sebelum menginjak jauh ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pendapatan. Pendapatan adalah keuntungan atau arus masuk bruto dari kegiatan normal perusahaan atau bank yang dijalankan. Pendapatan akan memberikan kontribusi terhadap laba suatu bank. Pendapatan operasional pada bank syariah merupakan pendapatan yang diperoleh dari financing activity atau penyaluran dana berupa pembiayaan dan pendapatan dari fee atau imbalan jasa. Bukukan 1,48 triliun, laba BSI naik 34,29%. Dilansir pada kompas.id oleh Muhammad Kurniawan, 31 Juli 2021. Jakarta, Kompas. PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI membukukan laba bersih sebesar 1,48 triliun rupiah sepanjang semester 1 2021 atau naik sebesar 34,29% secara tahunan. Bank hasil merger 3 bank syariah BUMN itu juga mencatat pertumbuhan pengguna mobile banking hingga mencapai 2,5 juta pengguna. Pada semester 1 2020, BSI mencatat perolehan laba bersih sebesar 1,1 triliun rupiah. Menurut Direktur Utama BSI Heri Gunardi, kenaikan laba pada semester 1 tahun ini dipicu oleh pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga atau DPK yang berkualitas, sehingga biaya dana dapat ditekan. Hal itu mendorong kenaikan pendapatan margin dan bagi hasil yang tumbuh sekitar 12,71% secara tahunan. Guna meningkatkan kinerja pada tahun ini, BSI fokus untuk menjaga kualitas pembiayaan dan mengelola coverage ratio dengan tetap mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan akselerasi kapasitas digital dan operasional, kata Heri dalam keterangan tertulis Sabtu 31 Juli 2021. Dengan pertumbuhan laba tersebut, BSI dapat meningkatkan rasio profitabilitas. Hal itu ditandai dengan meningkatnya ROE atau Return on Equity, pengembalian ekuitas dari 11,69% per Juni 2020 menjadi 13,84% per Juni 2021. Adapun untuk menjaga pertumbuhan ke depan, Heri mengatakan BSI akan meningkatkan kapabilitas digital. Pasalnya, volume transaksi di kanal digital BSI tumbuh signifikan sepanjang triwulan kedua 2021. Hingga Juni 2021, nilai transaksi kanal digital BSI mencapai 95,13 triliun rupiah. Kontribusi tersebut berasal dari transaksi melalui layanan BSI Mobile yang naik 83,56% secara tahunan. Jika dirinci, sepanjang Januari sampai Juni 2021, volume transaksi di BSI Mobile mencapai 41,99 triliun rupiah. Angka itu tumbuh 109,82% secara tahunan. Hal ini didorong oleh jumlah pengguna mobile banking yang menembus 2,5 juta pengguna. Pembiayaan. Dari sisi bisnis, pada semester 1 2021, Bank Syariah milik Himbara itu telah menyalurkan pembiayaan hingga 161,5 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik sekitar 11,73% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 yang 144,5 triliun rupiah. Porsi terbesar disumbangkan oleh segmen konsumer yang mencapai 75 triliun rupiah atau setara 46,5% dari total pembiayaan. Adapun segmen korporasi 36,7 triliun rupiah atau sekitar 22,8%. Kemudian segmen UMKM yang mencapai 36,8 triliun rupiah
atau setara 22,9%, dan sisanya segmen komersial 10 triliun rupiah atau setara 6,2%. Pada paruh pertama tahun ini, BSI mampu menjaga kualitas pembiayaan yang positif. Hal itu sejalan dengan tren penurunan pembiayaan bermasalah atau non-performing financing atau NPF gross dari 3,23% pada semester 1 2020 menjadi 3,11% pada 6 bulan pertama tahun ini. Guna meningkatkan prinsip kehati-hatian, BSI mencadangkan cash coverage sebesar 144,7% sampai semester 1 2021. Sementara dari sisi liabilitas, penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK, BSI sampai semester 1 2021 mencapai 216,36 triliun rupiah, naik 16,3% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020 yang sebesar 186. Pertumbuhan tersebut didominasi oleh peningkatan dana murah melalui layanan jasa keuangan giro dan tabungan yang sebesar 54,81% dari total DPK. Hal itu menurunkan biaya dana atau cost of fund dari 2,78% pada semester 1 2020 menjadi 2,14% pada paruh pertama tahun ini. Dengan kinerja tersebut, BSI mencatat total aset 247,3 triliun rupiah hingga Juni 2021. Torehan itu naik sekitar 15,16% secara tahunan. Pada periode yang sama tahun lalu, total aset BSI mencapai 214,7 triliun rupiah. Saya mengenai hal tersebut, torehan yang cukup baik oleh BSI pada tahun ini. Karena masih di masa pandemi seperti ini, BSI dapat meningkatkan pendapatannya. Harapannya, BSI bisa terus mempertahankan, mengevaluasi, dan meningkatkan tren positif tersebut, dan dapat terus memenuhi kebutuhan berbagai segmen konsumen, mulai dari UMKM, korporasi, hingga retail, dan mampu memfasilitasi nasabah agar segera naik kelas dan mampu menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.